Hai semua, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul The Flower of the World. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, dapat mengecek link yang terdapat di deskripsi video ini. Di video sebelumnya diceritakan bahwa John meminta bantuan Gu membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki truk. Dan John juga meminta Gu membantunya mendapatkan surat izin agar dapat keluar dari Nanking. Yumo mengamati John yang sedang berusaha memperbaiki truk hingga hari mulai gelap. Saat John masuk, Yumo menanyakan apa rencana John untuk dapat keluar dari Nanking. Kemudian Yumo menceritakan jika dulunya ia pernah menjadi biarawati selama 6 tahun. Yumo menangis dan mengatakan jika sebenarnya ia tidak ingin menjadi wanita penghibur. Dan Yumo menceritakan jika ia pernah jatuh cinta pada seorang pemuda, namun bukan pria berjanggut seperti John. Kemudian John masuk ke dalam kamar lalu mencukur kumis dan jenggotnya. Di ruang bawah tanah, keadaan menjadi haru saat George dan para wanita menyaksikan detik-detik Pusheng menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama berselang, John datang dan mengurus jenazah pemuda tersebut. Para murid bersama para wanita penghibur mengintip proses pemakaman Pusheng yang dilakukan oleh John. Para siswi yang semula membenci kini menyadari kebaikan para wanita penghibur yang telah merawat Pusheng. Kemudian, para wanita menyadari jika dua orang temannya tidak ada. Salah satu dari mereka akhirnya memberitahu jika Do dan Lan semalam pergi keluar untuk mengambil senar pipa dan anting yang tertinggal di rumah bordil. Kemudian Yumo menceritakan kabar tersebut kepada John yang baru saja masuk dan meminta bantuannya untuk mencari Do dan Lan. Akhirnya John mendapat izin untuk keluar dari gereja. Saat sedang berkeliling bersama George, John bertemu dengan seorang sahabatnya yang bernama Terry. Terry mengajak John untuk ikut pulang bersamanya, namun John menolak. Di tempat lain, Do dan Lan tiba di rumah bordil dan menemukan senar pipa dan anting yang mereka cari. Saat akan pulang kembali ke gereja, mereka dipergoki oleh tentara Jepang yang sedang berpatroli. Mereka akhirnya berhasil bersembunyi. Namun Do menyadari jika senarnya terjatuh di jalan. Do bersikeras untuk mencari senar tersebut dan akhirnya mereka ditemukan oleh tentara Jepang. Singkat cerita, Lan mati usai ditembak tentara Jepang. Sedangkan Do berhasil ditangkap dan dijadikan pelampiasan nafsu sebelum akhirnya ia dibunuh. Beberapa saat kemudian, John dan George menemukan keberadaan Do dan Lan yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Sesampainya di gereja, John menyerahkan anting serta senar peninggalan Do dan Lan. John mengatakan jika keduanya mati karena tertembak peluru nyasar. Mendengar hal itu, para wanita menangis karena kehilangan dua orang sahabatnya. Malam harinya, Gu datang mengantar peralatan yang John butuhkan untuk memperbaiki mobil. Selain itu, Gu juga menyerahkan surat izin yang ia punya dan meminta bantuan kepada John untuk mencari cara agar dapat membawa Su dan kawan-kawan keluar dari Nanking. Kemudian John dan George bergegas memperbaiki truk dan mengisi bahan bakar di tangkinya. Keesokan paginya, Kolonel Hasegawa datang ke gereja dan menyaksikan murid-murid bernyanyi. Namun di saat itu, salah satu wanita penghibur yang dipanggil Nyamuk nekat keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari kucingnya. Hingga akhirnya, keberadaannya pun diketahui oleh Kolonel Hasegawa. Su yang berada tak jauh dari wanita itu akhirnya bersandiwara dan mengatakan pada Kolonel Hasegawa kalau wanita itu merupakan teman mereka yang kehilangan seragamnya. Kemudian, Kolonel Hasegawa mengatakan jika besok pukul 4 sore, para murid akan dijemput untuk diminta bernyanyi merayakan keberhasilan Jepang menduduki kota Nanking. John berusaha menolak permintaan itu, namun Kolonel Hasegawa hanya diam dan berlalu pergi. Bawahan Kolonel Hasegawa yang bernama Sersan Kato kemudian menghitung murid yang berjumlah 13 orang, termasuk wanita yang disebut Nyamuk, untuk memastikan semuanya akan ikut pergi besok. Setelah semua tentara Jepang keluar, Nyamuk menolak untuk menghadiri pesta perayaan karena dia bukanlah seorang murid gereja. Namun George menentangnya dan mengatakan kalau Nyamuk harus ikut karena sudah masuk dalam daftar siswi yang dihitung. Nyamuk pun menangis dan mengatakan rencana jahat yang sebenarnya disiapkan oleh Jepang.
Kemudian John berusaha menenangkan para murid dan menjelaskan jika yang dikatakan nyamuk tidaklah benar. Beberapa saat kemudian, John duduk melamun dan memikirkan nasib para murid. Kemudian Yumo datang menghampiri dan mengatakan rencananya untuk dapat menyelamatkan para murid. John kemudian mengecek keadaan di luar dan ternyata tentara Jepang sudah melakukan penjagaan ketat di sekitar gereja. Malam harinya, para murid yang merasa frustasi berniat untuk bunuh diri bersama-sama dengan cara melompat dari ketinggian. John dan para wanita lainnya mencoba menghentikannya, begitu juga dengan George. Akhirnya, Yumo dan teman-teman berhasil membujuk para murid untuk tidak bunuh diri dan mengatakan jika mereka bersedia menggantikan para murid untuk menghadiri pesta perayaan besok. Di ruangan bawah tanah, para wanita saling berdebat terkait dengan rencana yang telah mereka katakan. Setelah melewati perdebatan yang cukup alot, akhirnya mereka semua sepakat untuk menggantikan para murid. Di tempat lain, murid-murid bertanya pada John mengenai apa yang akan dilakukan oleh tentara Jepang terhadap para wanita. John mengatakan jika mereka adalah wanita yang tangguh dan para murid tidak perlu mencemaskan apa yang akan terjadi pada mereka. Su yang melihat kebaikan hati para wanita dan kebaikan John selama ini meminta maaf atas apa yang sebelumnya ia pikirkan. Di malam itu, John berdoa seorang diri tanpa sepengetahuan yang lain. Di waktu bersamaan, para siswi membawakan seragam biara gereja untuk dikenakan para wanita pada pesta perayaan besok. Namun, karena seragam itu ukurannya tidak cukup untuk para wanita, akhirnya mereka menggunakan tirai gorden dan membuat seragam yang serupa. Di sisi lain, John bersama George sedang mempersiapkan keperluan lainnya. Para wanita saling menitipkan barang peninggalan kepada para murid yang diwakilinya. Dan suasana pun berubah menjadi haru. Kemudian mereka menyanyikan lagu yang biasa mereka nyanyikan saat bersama Do di hadapan para murid. Saat hendak memotong rambut Yumo agar terlihat serupa dengan para siswi, John menyatakan perasaannya pada Yumo dan berjanji setelah perang usai, ia akan mencari Yumo kembali. Lalu mereka pun bercinta di malam itu. Setelah itu, Yumo beserta John datang ke ruang bawah tanah dan membuat semua teman-temannya kagum dengan perubahan penampilannya. Malam itu pun John mendandani para wanita lainnya satu persatu. Di saat itu juga John bercerita kepada Yumo jika keahliannya dalam merias wajah berawal dari permintaan mendiang putrinya sebelum meninggal. Esok paginya, para wanita kegirangan melihat penampilan mereka yang kini sudah kembali seperti mereka saat remaja. Kemudian George kembali menghitung jumlah para wanita yang ternyata hanya 12. Karena jumlahnya kurang satu orang, George memutuskan untuk ikut menggantikan dan menyamar menjadi murid perempuan. Akhirnya di pagi itu, John membuatkan wig untuk dipakai George dari sisa potongan rambut para wanita. Di tempat lain, para siswi memotong pendek rambutnya dan mengubah sedikit penampilannya agar nampak seperti seorang anak laki-laki. Para wanita kemudian menyiapkan sebilah kaca untuk mereka gunakan sebagai senjata pertahanan diri menghadapi tentara Jepang nantinya. Tepat pukul 4 sore, sekelompok pasukan datang untuk menjemput para murid di gereja. Komandan pasukan itu memberi sebuah bungkusan hadiah kepada John, yaitu sebuah patung kucing keberuntungan. Di tempat lain, Gu datang mengendap memohon kepada Sersan Kato agar dapat membebaskan Su, namun ditolak. Para wanita satu persatu menaiki mobil dan berpamitan pada John dengan perasaan yang bercampur aduk. Gu yang ikut menyaksikan merasa bingung saat melihat putrinya tidak ada dalam rombongan. Nyamuk menangis dan menolak untuk ikut. Akhirnya John memberikan patung kucing keberuntungan kepadanya. Dan akhirnya mobil yang mengangkut para wanita tersebut berangkat. Sebelum pergi, Sersan Kato menembak mati Gu. John dan para siswi segera bergegas menyiapkan diri untuk pergi meninggalkan gereja. Mereka pergi secepat mungkin dan tak sempat menguburkan ayah Su dengan layak.
Di tengah perjalanan, tentara penjaga perbatasan melakukan pemeriksaan dan akhirnya membiarkan John melanjutkan perjalanannya. Dan filmnya pun tamat.